Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus menggembalakan kita. Renungan kita hari ini dengan judul Jangan Tinggalkan Tuhan. Bacaan kita hari ini di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan kita, maka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan perlu ada progres, ada pergerakan kita. Bukan hanya puas menerima Kristus dan tinggal di dalam Dia, tetapi ada hal-hal yang kita harus kerjakan di dalam hidup ini, yaitu kita bergerak di dalam pertumbuhan, berakar. Kita tahu fungsi akar itu untuk menopang satu tanaman supaya kuat. Dan kita bergerak dalam pertumbuhan lewat ibadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada orang yang biasa meninggalkan ibadah. Tetapi diingatkan kita pada saat ini bahwa ketika kita dalam Kristus harus bertumbuh, berbuah, tidak boleh meninggalkan ibadah. Di dalam persekutuan ibadah, iman kita boleh kuat. Kata Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman bertumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu, saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena akibat kalau orang meninggalkan Tuhan itu sangat fatal. Itu di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan orang yang meninggalkan Tuhan terputus dari air kehidupan. Sangat fatal kalau kita meninggalkan Tuhan. Sudah terima Tuhan baru kita tinggalkan lagi, dikatakan orang itu terputus dari kehidupan. Bukankah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena harta, tahta, atau pasangan hidup. Karena apa yang kelihatan di dunia itu hanya bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Ulangan pasal 30 ayat 18 berkata, kita menjadi binasa. Kita bisa hilang. Bahkan binasa itu mati selama-lamanya. Tidak ada kehidupan, dan tempat orang yang mati karena meninggalkan Tuhan adalah neraka selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita tetap di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5 dikatakan, kita akan berbuah bersama dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang di luar Tuhan boleh punya segala-galanya, boleh punya kekayaan, kedudukan, harta, dan sebagainya, tetapi itu semua akan berakhir dengan kematian, karena dikatakan lepas dari air kehidupan. Buat apa kita memiliki dunia ini tetapi jiwa kita binasa? Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Kita terjamin ketika kita tetap di dalam Tuhan. Sebab itu, mari kita terus melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan kita menjadi miliknya Tuhan. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan,
Mampukan kami untuk melekat kepada Engkau, karena Engkaulah pokok anggur dan kami adalah carang-carang-Mu. Jangan kami meninggalkan Engkau Tuhan, supaya jangan kami kehilangan air kehidupan. Jangan kami dibinasakan, tetapi kami mau selamat di dalam Tuhan. Kami mau pertahankan iman melalui ibadah dan pendengaran kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.